Pagi itu, langit Jakarta memancarkan cahaya lembut yang menembus celah-celah gedung tinggi, memantulkan kilau keemasan di sepanjang jalan. Di salah satu rumah mewah kawasan elit, Rania tengah berdiri di depan cermin besar di kamar pengantinnya. Gaun pengantin putih sutra yang digantung di sampingnya terlihat menakjubkan. Setiap lipatan kainnya memantulkan cahaya matahari pagi. Rambutnya tersisir rapi, dihiasi dengan hiasan mutiara yang elegan, sementara wajahnya telah dirias dengan lembut, mempertegas mata coklatnya yang tajam dan bibirnya yang sedikit berwarna merah muda. Hari itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya, momen yang ia nanti-nantikan sejak kecil. Rania selalu percaya bahwa kerja keras dan kesabaran akan membuahkan hasil yang indah. Selama ini ia bekerja keras untuk membantu keluarga, menyisihkan sebagian besar gajinya untuk kehidupan sehari-hari, sekaligus menabung untuk masa depan. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun menabung, merencanakan, dan mengorbankan banyak hal, hari ini adalah hari di mana ia akan menjadi istri dari Darren, pria tampan yang karismatik, yang tampaknya mencintainya sepenuh hati. Di sisi lain rumah, suasana juga tidak kalah sibuk. Para penata dekorasi mengatur bunga-bunga segar, menata kursi tamu, dan memastikan setiap detail sempurna. Musik lembut terdengar dari speaker yang terpasang di aula utama, menambah nuansa romantis dan elegan. Keluarga Rania terlihat sibuk, namun mereka menyembunyikan kekhawatiran mereka agar tidak menambah ketegangan. Rania menoleh ke arah Vina, adik perempuannya yang terlihat ceria dan selalu tersenyum. Namun, di mata Rania, ada sesuatu yang berbeda tentang Vina hari ini. Ada kilatan tajam yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat hati Rania sedikit tidak nyaman. Selama ini, hubungan mereka cukup dekat, tapi Rania selalu merasakan adanya jarak emosional yang samar antara dirinya dan adiknya. Ia mengabaikan firasat itu, menenangkan diri bahwa mungkin ini hanya perasaan cemas menjelang pernikahan. Darren muncul di lorong, mengenakan setelan jas hitam klasik yang memantulkan cahaya lampu chandelier. Senyumannya tampak hangat dan menenangkan, namun Rania tidak bisa menahan getaran kecil di hatinya. Ia berusaha mengingat semua momen manis yang mereka lalui, berharap itu akan memberikan keberanian untuk melangkah ke pelaminan. Acara dimulai. Musik berganti menjadi lagu romantis yang menandakan pengantin wanita akan masuk. Tamu-tamu berdiri, menatap dengan kagum saat Rania melangkah pelan menuju pelaminan. Setiap mata tertuju padanya. Ia bisa melihat senyum-senyum hangat dari orang-orang terkasihnya, namun di dalam hatinya, campuran rasa bahagia dan gugup membuatnya tersenyum samar. Di pelaminan, Darren menunggu dengan tangan terbuka. Ia tampak siap menyambut Rania dengan penuh cinta. Semua orang menyangka momen ini akan menjadi sempurna. Tapi, di balik senyum Darren, ada rahasia gelap yang tidak diketahui Rania. Darren dan Vina telah lama menyimpan hubungan rahasia. Mereka memanfaatkan kebaikan Rania, meminta uang dan dukungan tanpa sepengetahuan Rania, dan merencanakan sesuatu yang akan menghancurkan hari bahagia ini. Saat Rania melangkah semakin dekat ke pelaminan, ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia menatap Darren, mencoba membaca matanya, berharap melihat cinta dan ketulusan yang selama ini ia yakini. Namun, Darren menatapnya sejenak, kemudian alisnya mengerut tipis, sebuah isyarat yang hanya dimengerti oleh Vina. Tiba-tiba, sebuah kegaduhan terdengar dari sisi belakang aula. Darren menoleh ke arah pintu, dan dengan cepat meraih tangan Vina. Mereka berdua tersenyum, tampak bersemangat, kemudian berlari keluar dari gedung dengan langkah ringan, meninggalkan Rania di pelaminan. Wajah Rania berubah pucat, jantungnya terasa berhenti sejenak. Tamu-tamu mulai berbisik, beberapa ada yang terkejut, bahkan ada yang mulai merekam dengan ponsel. Semua mata tertuju padanya, dan di hadapan ribuan tatapan itu, ia hanya bisa berdiri kaku, tak tahu harus berbuat apa. Air mata mulai mengalir di pipinya. Perasaan malu, sakit hati, dan dikhianati menghantamnya bertubi-tubi. Semua rencana indah yang ia bayangkan hancur seketika. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh calon suaminya sendiri, tetapi juga oleh adik kandungnya sendiri, yang seharusnya menjadi orang terdekat dan paling dipercaya. Sahabat-sahabat Rania berlari menghampirinya. "Rania, jangan menangis. Kami ada di sini," kata salah satu sahabatnya, mencoba menenangkan. Tapi pelukan mereka terasa tidak cukup untuk mengobati luka di hatinya.
Ia merasa ditinggalkan, diperdaya, dan dipermalukan di depan banyak orang. Keluarga Rania segera mengambil alih situasi. Ayahnya berdiri di sampingnya, wajah tegas namun lembut. "Rania, jangan dengarkan mereka. Kita akan atasi ini bersama," kata ayahnya. Ibu Rania menggenggam tangannya, memberikan kehangatan yang sedikit menenangkan. Namun, di dalam hatinya, Rania masih bergelut dengan kemarahan dan rasa sakit yang mendalam. Saat malam mulai turun, Rania duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap tapi penuh bintang. Angin malam yang lembut membelai wajahnya, memberi ketenangan yang perlahan menenangkan hatinya. Ia mulai menyadari beberapa hal. Darren dan Vina bukan sekadar melarikan diri tanpa tujuan. Mereka sengaja merencanakan ini, memanfaatkan uang dan kebaikan yang selama ini ia berikan. Mereka sengaja membuatnya malu di depan banyak orang. Namun, di balik kesedihan dan luka, muncul secercah kekuatan baru. Rania menyadari bahwa hidupnya tidak akan berakhir karena pengkhianatan mereka. Ia masih memiliki keluarga yang mencintainya, sahabat-sahabat yang setia, dan dirinya sendiri yang kuat. Ia bertekad, meskipun hari ini hatinya hancur, ia akan bangkit. Darren dan Vina mungkin menikmati kebebasan sementara, tapi Rania tahu, suatu saat mereka akan menyesal. Keesokan harinya, ketika berita kaburnya Darren dan Vina tersebar, Rania menerima banyak pesan dukungan. Teman-teman, tetangga, bahkan orang-orang yang tidak dekat dengannya mulai menawarkan simpati dan bantuan. Awalnya, Rania merasa canggung menerima perhatian itu. Namun, perlahan, ia mulai merasa bahwa dunia tidak seburuk yang ia pikirkan. Ia juga mulai mengingat semua momen ketika Darren meminta uang padanya untuk keperluan pribadi, semua hadiah mahal yang tampak manis tapi sebenarnya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Vina, yang terlihat polos, ternyata selalu ikut dalam rencana rahasia itu. Semua kenangan manis yang ia pikir tulus kini tampak palsu. Rania merasa terkhianati, namun kini ia juga merasa lebih bijak. Ia tahu siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus dijauhi. Beberapa minggu setelah pernikahan yang gagal itu, Rania mulai menyusun ulang hidupnya. Ia fokus pada pekerjaan, keluarganya, dan kebahagiaannya sendiri. Setiap hari ia bangun dengan tekad bahwa ia tidak akan membiarkan pengkhianatan orang lain menghancurkan hidupnya. Darren dan Vina mungkin menikmati kemenangan sementara, tapi Rania tahu, keberanian dan keteguhannya akan membawa kebahagiaan sejati yang tidak bisa diambil orang lain. Malam itu, di kamarnya, Rania menatap cermin dan tersenyum tipis. Ia masih merasakan sakit hati, tapi senyum itu bukan senyum lemah. Itu adalah senyum seseorang yang sadar bahwa hidupnya masih panjang, bahwa cinta sejati mungkin belum datang, tapi suatu hari akan. Darren dan Vina mungkin telah mengambil satu momen darinya, tapi mereka tidak akan pernah bisa mengambil harga dirinya, keteguhannya, dan masa depannya. Di kejauhan, suara kota berdenging, mobil-mobil lalu lalang, lampu jalan memantulkan cahaya di wajahnya. Rania menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku akan bangkit. Aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Dan suatu hari, mereka akan menyesal telah menyakitiku." Dengan tekad itu, Rania memulai bab baru dalam hidupnya, bab di mana ia belajar dari pengkhianatan, menemukan kekuatan dalam kesedihan, dan membuka hati untuk kemungkinan baru yang lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah kejadian yang mengubah hidupnya, Rania masih berjuang untuk menerima kenyataan. Gedung yang semula dipenuhi tawa dan senyum kini hanya tersisa kenangan pahit, dan setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengkhianatan yang menyakitkan. Ia duduk di ruang tamu, menatap hiasan bunga pernikahan yang belum dibongkar. Warna-warni bunga itu seakan menertawakannya, menunjukkan bahwa sesuatu yang indah bisa berakhir dengan menyakitkan. Rania mencoba menenangkan diri dengan bekerja. Ia mengalihkan pikirannya ke kantor dan rutinitas sehari-hari, berharap kesibukan bisa menutupi luka yang dalam. Namun, di tengah pekerjaan, pikiran tentang Darren dan Vina terus menghantuinya. Bagaimana mungkin seseorang yang ia cintai begitu tega? Bagaimana adik kandungnya, yang seharusnya paling setia, bisa berkhianat begitu dalam? Suatu sore, sahabat dekatnya, Maya, datang berkunjung. Wajahnya serius, membawa selembar amplop berisi beberapa bukti yang telah ia kumpulkan.
Rania, aku tahu kau mungkin belum siap, tapi aku pikir kau harus melihat ini, kata Maya, suaranya lembut namun tegas. Rania menatap sahabatnya, ragu. Apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar. Maya meletakkan amplop di meja. Ini semua bukti tentang Darren dan Vina. Mereka bukan hanya kabur di hari pernikahanmu, mereka sudah lama merencanakan semua ini. Aku menemukan beberapa transaksi, pesan, dan foto-foto yang menunjukkan hubungan mereka. Rania membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Foto-foto itu menunjukkan Darren dan Vina dalam berbagai situasi mesra, tidak hanya di restoran, tapi juga di hotel, dengan senyum yang seharusnya hanya untuk dirinya. Pesan-pesan teks menunjukkan permintaan uang secara diam-diam, permintaan untuk membiayai foya-foya mereka, dan pengaturan rencana kabur yang telah berlangsung berbulan-bulan. Hati Rania mencelos. Setiap bukti yang ia lihat seperti pisau yang menembus dada. Kenapa mereka bisa melakukan ini padaku? Kenapa mereka begitu tega? Air mata mengalir deras di pipinya. Maya duduk di sampingnya, memeluk Rania. Mereka hanya memanfaatkan kebaikanmu. Darren dan Vina, mereka berpikir kau akan selalu ada untuk mereka, tanpa mempertimbangkan perasaanmu. Sekarang kau tahu kebenarannya. Kau tidak bersalah, Rania. Rania menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku merasa bodoh. Selama ini aku pikir mereka mencintaiku. Aku pikir kami keluarga dan pasangan yang baik. Tapi, semua ini hanyalah sandiwara. Keesokan harinya, Rania memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia menghubungi beberapa teman dekat Darren, berharap bisa menemukan jawaban. Dari beberapa orang yang ia hubungi, Rania mengetahui fakta-fakta pahit. Darren memang sering meminta uang padanya untuk hal-hal pribadi yang selalu ia terima tanpa curiga. Vina selalu mendukungnya, berpura-pura menjadi adik yang manis, sementara sebenarnya diam-diam membantu Darren menutupi semua kebohongan. Semakin Rania mengetahui, semakin jelas bahwa pengkhianatan itu bukan tindakan impulsif di hari pernikahan. Semua itu telah direncanakan jauh sebelumnya. Darren dan Vina ingin memanfaatkan kebaikannya untuk kehidupan mereka sendiri, untuk bersenang-senang, foya-foya, dan memamerkan kemewahan yang mereka peroleh dengan cara yang tidak etis. Rania merasa campuran antara kemarahan, sakit hati, dan keputusasaan. Setiap kali ia mengingat wajah Darren yang tersenyum manis atau Vina yang selalu terlihat polos, ia merasa dikhianati hingga ke inti hati. Namun, di tengah semua rasa sakit itu, muncul kesadaran baru. Ia harus bangkit. Pengkhianatan mereka tidak akan menghancurkan hidupnya jika ia memiliki tekad untuk melanjutkan. Beberapa minggu berikutnya, Rania mulai membicarakan hal ini dengan keluarganya. Ayahnya menatap Rania dengan mata yang penuh kasih sayang. Rania, kau tidak bersalah. Mereka yang salah, bukan kau. Jangan biarkan mereka menguasai hidupmu dengan rasa sakit dan penyesalan yang mereka timbulkan. Ibunya menambahkan, kau selalu menjadi anak yang baik, yang selalu mengutamakan orang lain. Mereka hanya memanfaatkan kebaikanmu. Sekarang saatnya kau fokus pada dirimu sendiri dan masa depanmu. Mendengar kata-kata itu, Rania merasa sedikit lega. Ia mulai merasakan semangat baru. Meski hatinya masih berdarah, ia tahu ia harus bangkit, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia lebih kuat daripada pengkhianatan mereka. Di kantor, Rania mulai fokus pada pekerjaan dengan lebih giat. Ia bekerja lembur, mengatur proyek, dan menunjukkan profesionalismenya. Reputasinya sebagai wanita cerdas dan pekerja keras mulai menarik perhatian klien besar. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan berhenti hanya karena dua orang yang tidak pantas. Suatu malam, ketika Rania pulang dari kantor, ia menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku mengetahui lebih banyak tentang Darren dan Vina. Pesan itu berisi informasi tambahan. Darren dan Vina selama ini menipu banyak orang, meminjam uang dari teman-teman dan keluarga mereka untuk foya-foya, dan selalu menutupi jejak mereka dengan kebohongan. Semua ini membuat Rania semakin sadar bahwa pengkhianatan mereka jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rania merasa campuran antara amarah dan kepuasan pahit. Ia kini memahami keseluruhan skema mereka. Darren dan Vina bukan hanya meninggalkannya di pelaminan, mereka sengaja mempermalukannya, memanfaatkan uangnya,
dan memanipulasi semua orang agar terlihat baik. Semua kebaikan yang ia tunjukkan selama ini telah dimanfaatkan secara kejam. Hari demi hari, Rania mulai menyusun rencana untuk melupakan mereka dan membangun hidup baru. Ia menolak untuk membiarkan rasa sakit menguasai dirinya. Ia mulai membuka diri pada kemungkinan cinta yang tulus, namun ia masih berhati-hati, takut dikhianati lagi. Suatu siang, Rania bertemu dengan sahabat lamanya, Aditya, yang kini menjadi seorang pengusaha sukses. Aditya selalu mengagumi ketulusan dan kerja keras Rania dari jauh, tetapi selama ini ia menahan perasaannya karena menghormati hubungan Rania dengan Darren. Saat melihat Rania kini, ia menyadari betapa berat cobaan yang dihadapinya. Rania, aku dengar semuanya. Aku sangat menyesal kau harus melalui ini sendirian, kata Aditya, suaranya hangat namun penuh empati. Rania menatapnya, menahan air mata. Aku masih merasa hancur, Aditya. Tapi aku mulai memahami. Aku harus melupakan mereka, dan aku harus belajar mempercayai orang lagi. Rasanya sulit, tapi aku ingin mencoba. Aditya tersenyum lembut. Aku akan selalu ada untukmu, Rania. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai teman yang tulus. Dan jika suatu hari kau mau, aku ingin menunjukkan bahwa cinta bisa benar-benar tulus dan setia. Mendengar itu, Rania merasa hangat di hatinya. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan yang hancur itu, ia merasakan secercah harapan. Meskipun luka masih ada, ia menyadari bahwa ada orang yang benar-benar peduli dan menghargainya tanpa pamrih. Di sisi lain, Darren dan Vina menikmati kebebasan mereka. Mereka berdua tidak menyadari bahwa setiap tindakan mereka akan menimbulkan konsekuensi. Rania, yang dulu tampak lemah, kini mulai menemukan kekuatannya. Ia mulai menyadari bahwa pengkhianatan mereka hanyalah awal dari sebuah perjalanan baru, dan suatu saat, mereka akan menyesal telah menyakitinya. Hari-hari berlalu, Rania semakin fokus pada dirinya sendiri. Ia mengunjungi tempat-tempat yang disukainya, bekerja dengan lebih giat, dan mulai menjaga kesehatan serta penampilan. Ia mulai menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi kesulitan yang dihadapi bisa membuatnya lebih kuat. Pada suatu sore, ketika Rania menatap kota dari balkon apartemennya, ia menarik napas panjang. Angin membawa aroma hujan yang lembut, seolah membersihkan semua kesedihan. Ia tersenyum tipis, dan dalam hati ia berjanji, aku akan bangkit. Aku tidak akan membiarkan Darren dan Vina menghancurkan hidupku. Aku akan menemukan kebahagiaan yang sejati, dan mereka akan menyesal suatu hari nanti. Dengan tekad itu, Rania menutup bab pahit dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa pengkhianatan Darren dan Vina hanyalah batu ujian. Ia kini siap menghadapi dunia, menemukan cinta sejati, dan membuktikan bahwa wanita yang kuat bisa bangkit dari luka terdalam. Beberapa minggu setelah pengkhianatan yang menghancurkan hidupnya, Rania mulai menata kembali kehidupannya. Ia tetap bekerja dengan giat, menjaga jarak dari semua kenangan pahit, dan berusaha mengembalikan kepercayaan pada dunia. Namun, di tengah upayanya untuk bangkit, takdir ternyata memiliki kejutan lain. Suatu sore, saat Rania tengah menutup dokumen di kantornya, seorang pria tampan dan berpakaian rapi memasuki ruangan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rafael, adik kandung Darren, yang selama ini tidak begitu dekat dengan Rania. Ia memiliki aura tenang dan karisma alami yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Wajahnya tampan, mata coklatnya tajam, namun hangat, dan senyumnya menenangkan. Rania, maaf mengganggu. Aku Rafael, adik Darren. Aku datang karena aku ingin bicara tentang semuanya yang terjadi, kata Rafael dengan nada lembut namun serius. Rania menatapnya, terkejut. Selama ini ia tidak banyak berinteraksi dengan Rafael. Darren memang pernah bercerita singkat tentang keluarganya, tapi Rania tidak pernah menyangka Rafael akan muncul di saat seperti ini. Apa maksudmu? Tanyanya, suara dingin namun ada sedikit rasa penasaran. Rafael menarik napas panjang. Aku tahu kau telah dikhianati Darren dan Vina. Aku juga tahu semua penderitaan yang kau alami. Aku datang bukan untuk membela mereka, tapi untuk menunjukkan bahwa tidak semua keluarganya seperti itu. Ada yang benar-benar peduli padamu. Rania masih menatapnya dengan ragu.
Ia belum siap mempercayai siapapun lagi, apalagi dari keluarga orang yang baru saja mengkhianatinya. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanyanya, nada suaranya menusuk. Rafael tersenyum tipis, tanpa merasa tersinggung. "Aku tidak meminta kau percaya sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini jika kau butuh seseorang yang tulus. Aku lama menyukaimu, Rania. Sejak lama, tapi aku menahan diri karena menghormati hubunganmu dengan Darren." Kata-kata itu membuat Rania tercengang. Selama ini ia fokus pada sakit hatinya, tidak pernah membayangkan ada orang lain yang diam-diam menyukainya. Namun di balik keterkejutan itu, ada rasa hangat yang samar mulai tumbuh di hatinya. Rasa itu bukan cinta instan, tapi rasa nyaman yang berbeda dari Darren, yang selalu memanfaatkan kebaikannya. Rafael meminta izin untuk duduk, dan mereka mulai berbicara panjang lebar. Ia menceritakan sisi lain dari keluarganya, bagaimana ia tidak setuju dengan tindakan Darren dan Vina, dan bagaimana ia selama ini memperhatikan Rania dari jauh, menghormati batas-batas yang ada. Rania merasa sedikit lega. Ada seseorang yang benar-benar jujur padanya, yang tidak memanfaatkan kebaikannya, dan yang tulus ingin melihatnya bahagia. Namun, ia tetap berhati-hati. Aku belum bisa melupakan semuanya, Rafael. Aku masih sangat sakit hati, kata Rania, suaranya lirih namun tegas. Rafael mengangguk. "Aku mengerti. Aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini, dan aku akan selalu mendukungmu. Tidak ada tekanan, hanya ketulusan." Hari demi hari, Rafael mulai sering muncul, bukan sebagai pengganti Darren, tetapi sebagai teman dan pelindung. Ia membantu Rania dalam berbagai hal, dari pekerjaan hingga urusan pribadi, selalu dengan cara yang sopan dan penuh perhatian. Awalnya, Rania masih kaku dan dingin. Ia takut membuka hati lagi, takut dikhianati. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat hatinya mulai melunak. Saat Rafael menemaninya menghadiri acara kantor, ia selalu memastikan Rania nyaman, menanyakan hal-hal sederhana yang membuat Rania merasa diperhatikan. Saat Rania sakit, Rafael hadir tanpa diminta, membawa obat dan makanan. Perhatian kecil itu, yang sebelumnya tidak pernah ia dapat dari Darren, mulai menembus dinding keteguhan hatinya. Rania juga mulai menyadari perbedaan besar antara Rafael dan Darren. Darren selalu menuntut, selalu memanfaatkan, selalu meminta lebih. Rafael, sebaliknya, selalu memberi tanpa pamrih, selalu menghormati batas, dan selalu peduli. Perbedaan itu membuat Rania mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Mungkin ada cinta yang tulus di dunia ini, cinta yang tidak memanfaatkan, cinta yang datang pada waktunya. Suatu malam, Rafael mengajak Rania berjalan-jalan di taman kota. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya lembut, angin malam membawa aroma bunga yang menenangkan. Mereka duduk di bangku kayu, menatap bintang-bintang yang mulai muncul. "Rania, aku tahu kau masih marah, dan itu wajar. Aku hanya ingin kau tahu, aku akan menunggu sampai kau siap. Aku tidak ingin memaksamu. Aku ingin cinta kita berkembang dari rasa nyaman dan saling menghargai, bukan karena terpaksa," kata Rafael dengan suara lembut namun tegas. Rania menatapnya, hatinya bergejolak. Ada rasa nyaman yang sulit dijelaskan, rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tersenyum samar, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan yang gagal itu, ia merasa damai. Namun, rasa sakit dari pengkhianatan Darren dan Vina masih ada, dan ia tahu proses penyembuhan ini tidak akan instan. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin tumbuh. Rafael selalu hadir dengan sikap yang sopan dan penuh perhatian, membuat Rania perlahan mulai membuka diri. Ia mulai belajar mempercayai orang lagi, meski tetap waspada. Mereka sering berbicara panjang tentang masa lalu, masa depan, dan impian masing-masing. Rafael selalu mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dukungan tanpa menuntut balasan. Rania juga mulai melihat sisi romantis Rafael. Terkadang, saat mereka tertawa bersama, atau ketika Rafael dengan lembut menggenggam tangannya saat menyeberang jalan, ia merasakan kehangatan yang berbeda dari Darren. Rasa itu bukan sekadar cinta, tapi rasa aman dan dihargai, yang selama ini hilang dari hidupnya. Suatu sore, saat hujan turun deras,
Rafael menjemput Rania dari kantornya. Ia membawa payung besar dan memandu Rania hingga ke mobil. Hujan yang deras. Tidak lagi menakutkan, karena ada seseorang yang tulus peduli di sampingnya. Rania mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan selalu tentang janji manis atau kata-kata romantis, tetapi tentang tindakan yang tulus dan konsisten. Meskipun hatinya perlahan mulai terbuka, Rania tetap berhati-hati. Ia tidak ingin cepat-cepat jatuh cinta lagi. Pengkhianatan Darren dan Vina meninggalkan luka yang dalam, dan ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil benar-benar untuk dirinya sendiri. Rafael memahami hal itu. Ia tidak pernah memaksa atau menekan. Ia tahu proses penyembuhan Rania membutuhkan waktu, dan ia siap menunggu. Ketulusan itu, perlahan tapi pasti, membuat Rania mulai percaya bahwa ada cinta yang benar-benar tulus dan tidak memanfaatkan. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Rania, menatap lampu kota yang berkilauan, Rania berkata dengan lirih, "Aku masih takut dikhianati lagi." Rafael memegang tangannya, lembut namun tegas. "Aku mengerti. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku ingin kau merasakan cinta yang tulus, tanpa manipulasi atau kepalsuan. Aku ingin kita saling percaya, membangun kebahagiaan dari awal yang baru." Rania menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak hari pernikahan yang hancur itu, ia merasa damai. Ada rasa hangat di hatinya, campuran antara harapan dan kenyamanan. Ia tahu jalan mereka masih panjang, namun untuk pertama kalinya, ia merasakan kemungkinan kebahagiaan yang nyata. Hari-hari pun terus berlalu, dan kedekatan mereka semakin kuat. Rafael selalu hadir dengan ketulusan, Rania perlahan belajar mempercayai cinta lagi, dan rasa sakit masa lalu mulai tergantikan dengan harapan baru. Di tengah semua itu, ia menyadari bahwa pengkhianatan Darren dan Vina, meski menyakitkan, telah membuka pintu bagi seseorang yang benar-benar mencintainya. Rania tersenyum pada dirinya sendiri malam itu, menatap bintang-bintang di langit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi ia yakin satu hal, kali ini, ia tidak sendirian. Ada seseorang yang tulus mencintainya, menghormatinya, dan siap berjalan bersamanya tanpa memanfaatkan atau menyakitinya. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, Rania merasakan damai. Ia tahu perjalanan penyembuhan ini baru dimulai, tapi dengan Rafael di sisinya, ia merasa siap menghadapi masa depan. Masa depan yang mungkin, akhirnya, akan penuh cinta yang tulus, kebahagiaan, dan pengakuan akan nilai dirinya yang sesungguhnya. Beberapa minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Rafael, Rania masih merasakan luka yang dalam. Meskipun ada ketulusan dan perhatian dari Rafael, bayangan pengkhianatan Darren dan Vina masih menghantuinya. Setiap kali Rania menatap ponsel dan melihat notifikasi, hatinya berdegup kencang, takut menemukan sesuatu yang bisa mengingatkannya pada masa lalu. Rafael mengerti hal itu. Ia tidak pernah menekan Rania, selalu memberinya ruang, dan selalu bersikap sabar. Namun ia juga tahu bahwa ketulusan dan perhatian tidak cukup jika Rania masih dipenuhi rasa sakit dan ketidakpercayaan. Ia memutuskan untuk menunjukkan ketulusannya melalui tindakan nyata, bukan hanya kata-kata manis. Hari itu, Rafael menjemput Rania dari kantor. Namun ia tidak membawa mobil mewah atau hadiah mahal. Ia membawa makanan ringan, buku favorit Rania, dan payung besar untuk menutupi hujan yang turun deras. "Aku tahu kau masih trauma dengan kejadian beberapa minggu lalu. Jadi aku ingin memastikan kau nyaman saat pulang," kata Rafael dengan suara lembut namun hangat. Rania menatapnya dengan ragu. "Kau tidak takut aku akan menolak?" tanyanya, suaranya masih terdengar dingin. Rafael tersenyum tipis. "Aku tidak akan pernah memaksa. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini. Kau tidak harus membalas apapun. Cukup biarkan aku menemanimu." Momen sederhana itu membuat hati Rania sedikit melunak. Ia menyadari bahwa perhatian kecil dan ketulusan tanpa pamrih lebih berharga daripada semua janji manis yang pernah ia dengar dari Darren. Namun ia masih berhati-hati. Trauma pengkhianatan tidak bisa hilang dalam semalam. Hari-hari berikutnya, Rafael terus menunjukkan ketulusan melalui tindakan. Ia membantu Rania menyelesaikan proyek kantor, mengantarnya pulang, dan selalu menanyakan kabar serta perasaannya. Kadang, saat Rania merasa cemas atau sedih,
Rafael hanya duduk di sampingnya, memegang tangannya, dan membiarkannya menumpahkan semua emosi. Tidak ada penilaian, tidak ada tuntutan, hanya ketulusan. Suatu sore, Rania merasa sangat stres dengan tekanan di kantor. Ia hampir menangis di mejanya ketika Rafael tiba-tiba muncul, membawa kopi hangat dan camilan favoritnya. "Rania, aku tahu kau sedang berat. Aku di sini. Kau tidak harus kuat sendiri," katanya. Rania menatapnya, air matanya mulai menetes. Aku merasa begitu lelah, Rafael. Rasanya semua beban menimpa aku sekaligus. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, ucapnya lirih. Rafael duduk di sampingnya, menenangkan. Kau tidak sendirian. Aku di sini, dan aku akan tetap di sini, Rania. Tidak ada yang harus kau tanggung sendiri. Kita bisa melewati semuanya bersama. Hari demi hari, Rania mulai belajar mempercayai Rafael. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kesabaran, perhatian, dan ketulusan yang konsisten. Rafael selalu hadir saat ia membutuhkan, tanpa meminta balasan, dan selalu menghormati batasannya. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Masih ada momen ketika bayangan Darren dan Vina menghantui pikirannya. Ia kadang marah tanpa sebab, atau tiba-tiba menarik diri saat Rafael ingin dekat. Rafael memahami itu. Ia tidak pernah marah, hanya menunggu dengan sabar, memberi ruang dan waktu untuk Rania memproses emosinya sendiri. Suatu malam, Rania mengundang Rafael ke rumahnya untuk makan malam sederhana. Ia ingin menguji dirinya sendiri, apakah ia bisa merasa nyaman dengan seseorang lagi. Mereka memasak bersama, tertawa kecil, dan berbagi cerita masa lalu. Rafael tidak pernah memaksakan hal romantis, ia hanya ada, mendukung, dan menunjukkan bahwa ia bisa dipercaya. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa, menatap lampu kota yang berkilauan di luar jendela. Rania menarik napas panjang. Rafael, aku ingin percaya padamu, tapi aku takut. Aku tidak ingin disakiti lagi, ucapnya jujur. Rafael memegang tangannya, lembut namun tegas. Aku mengerti. Kau berhak takut. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku ingin kau percaya padaku perlahan-lahan, tanpa tekanan. Aku ingin kau tahu bahwa cinta kita bisa tumbuh dari rasa nyaman dan saling menghargai. Rania menunduk, hatinya bergetar. Ada rasa hangat yang mengalir dari sentuhan Rafael, rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun ia tahu, membangun kepercayaan memerlukan waktu. Ia tidak ingin tergesa-gesa. Hari-hari berikutnya, mereka mulai lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Rafael mengajak Rania ke tempat-tempat yang menenangkan, taman kota, kafe kecil, dan jalan-jalan santai di sore hari. Setiap momen kecil itu membangun ikatan yang perlahan tapi pasti. Rania mulai merasakan kenyamanan, dan ketulusan Rafael semakin menembus dinding keteguhan hatinya. Suatu sore, saat hujan rintik-rintik turun, Rafael menjemput Rania dari kantor. Kali ini, ia membawa selimut kecil dan termos teh hangat. Kau pasti kedinginan. Aku ingin kau tetap hangat, katanya. Rania menatapnya, tersenyum samar. Terima kasih, Rafael. Aku merasa nyaman bersamamu, ucapnya lirih. Rafael tersenyum, menepuk tangannya lembut. Itu yang aku inginkan, Rania. Kau nyaman, kau bahagia. Tidak ada yang lain yang lebih penting bagiku. Kenyamanan itu perlahan tumbuh menjadi rasa cinta yang lembut di hati Rania. Ia mulai menyadari bahwa ia bisa mencintai lagi, meski hati kecilnya masih tergores luka lama. Rasa cinta ini berbeda dari yang ia rasakan pada Darren, lebih tulus, lebih hangat, dan tidak penuh manipulasi. Namun, Rania masih mengalami konflik batin. Ia kadang merasa bersalah karena mulai menyukai Rafael, sementara Darren dan Vina masih berada dalam pikirannya, meski dengan kebencian. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu cepat membuka hati, atau apakah rasa cinta ini benar-benar nyata. Rafael mengerti dilema itu. Ia selalu memberi Rania ruang untuk berpikir dan merasa. Ia tidak pernah memaksa atau menuntut. Ia tahu proses penyembuhan Rania membutuhkan waktu, dan ia siap menunggu. Ketulusan itu, perlahan tapi pasti, membuat Rania mulai percaya bahwa ada cinta yang benar-benar tulus dan tidak memanfaatkan.
Malam-malam pun berlalu dengan percakapan panjang dan kebersamaan sederhana. Mereka sering duduk di balkon, menatap bintang-bintang, berbagi impian dan harapan. Rafael selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi saran, dan selalu menghormati keputusan Rania. Pada suatu malam, Rania mengaku, "Rafael, aku masih takut, tapi aku merasa nyaman. Aku merasa aman bersamamu. Aku, mungkin mulai bisa mempercayai cinta lagi." Rafael tersenyum lembut, menatap matanya. "Itu sudah lebih dari cukup, Rania. Tidak ada yang tergesa-gesa. Kita akan membangun cinta ini perlahan-lahan, dari dasar yang kuat, ketulusan, kepercayaan, dan saling menghargai." Perlahan, Rania mulai membuka hatinya sepenuhnya. Ia belajar menerima perhatian Rafael tanpa rasa curiga. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu sempurna, tetapi tulus dan konsisten. Setiap hari, ketulusan Rafael menembus luka lama yang ia rasakan, membangun pondasi baru untuk kebahagiaan yang sejati. Di sisi lain, Darren dan Vina masih asyik dengan kehidupan mereka, tanpa menyadari bahwa tindakan mereka telah membuat Rania menemukan cinta yang tulus dan perhatian yang sejati. Rania, yang dulu patah hati, kini mulai merasakan kebahagiaan yang berbeda, kebahagiaan yang tidak tergantung pada manipulasi atau pamrih orang lain. Dengan setiap momen yang mereka habiskan bersama, Rania belajar satu hal penting. Cinta sejati bukan tentang janji manis atau penampilan luar, tetapi tentang ketulusan, perhatian, dan kemampuan untuk menghargai satu sama lain. Dan dengan Rafael di sisinya, ia mulai percaya bahwa ia layak dicintai dengan cara yang tulus dan indah. Malam itu, saat hujan deras turun di luar, Rania duduk di balkon dengan Rafael di sampingnya. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang gelap namun penuh bintang. Ia tersenyum tipis. "Aku mungkin masih memiliki luka, tapi aku juga memiliki harapan. Aku mungkin masih takut, tapi aku juga merasakan cinta yang tulus. Dan kali ini, aku merasa siap untuk bahagia." Dengan tekad itu, Rania menyadari bahwa pengkhianatan Darren dan Vina hanyalah awal dari perjalanan hidup yang lebih indah. Rafael, dengan ketulusan dan kesabarannya, telah membuka pintu bagi kemungkinan cinta yang sejati. Dan Rania, yang dulu patah hati, kini siap menapaki bab baru dalam hidupnya, bab yang penuh dengan kepercayaan, ketulusan, dan kebahagiaan yang nyata. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rafael mulai hadir dalam hidup Rania. Kehadirannya bukan sekadar teman atau pelindung, tetapi sosok yang membuat hati Rania perlahan terbuka. Luka yang dulu terasa dalam, akibat pengkhianatan Darren dan Vina, mulai tersembuhkan oleh ketulusan, perhatian, dan kesabaran Rafael. Rania merasa aneh tapi nyaman dengan perubahan ini. Setiap pagi, bangun dengan senyum di wajahnya terasa aneh. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena hatinya kini memiliki cahaya yang tidak ia rasakan sebelumnya. Ia masih bekerja keras, tetap fokus pada karir, namun kini ada kebahagiaan yang menemaninya. Kehadiran Rafael mengubah cara ia memandang cinta, kepercayaan, dan masa depan. Hari itu, Rafael mengajak Rania mengunjungi sebuah taman yang penuh bunga. Udara hangat dan aroma bunga memenuhi suasana. Mereka duduk di bangku kayu, menatap kolam kecil yang memantulkan sinar matahari sore. Rafael membawa camilan kecil, dan Rania tersenyum melihat perhatian kecil itu. "Kau selalu membuat momen sederhana ini terasa istimewa," kata Rania, suaranya ringan namun penuh rasa hangat. Rafael tersenyum. "Karena kebahagiaan itu sering ada di hal-hal kecil, Rania. Dan aku ingin kau merasakannya." Rania merasa dadanya berdebar. Ia menatap Rafael, melihat ketulusan yang terpancar dari matanya. Ia sadar, perasaan yang tumbuh di hatinya bukan sekadar nyaman, ia mulai mencintai Rafael dengan tulus, meski masih ada sisa rasa sakit dari masa lalu. Malam harinya, mereka duduk di balkon apartemen Rania, memandang lampu kota yang berkilauan. Rafael memegang tangan Rania dengan lembut. "Rania, aku tahu kau masih membawa luka lama, tapi aku ingin kau tahu, aku akan selalu ada untukmu. Kau tidak perlu takut, karena aku tidak akan pernah menyakitimu." Rania menunduk, air matanya menetes perlahan. "Rafael, aku mulai merasakan sesuatu. Aku mencintaimu, tapi aku takut. Aku takut jatuh cinta lagi dan kemudian terluka."
Rafael memegang wajahnya, menatap matanya dengan lembut. Aku mengerti. Aku tidak ingin kau tergesa-gesa. Cinta sejati tidak terburu-buru. Kita bisa membangunnya perlahan, dari dasar yang kuat, kepercayaan dan ketulusan. Aku akan menunggumu, seberapa lama pun itu. Hari-hari berikutnya, cinta mereka tumbuh dengan indah. Rafael selalu ada saat Rania membutuhkan, dan Rania mulai belajar untuk menerima perhatian dan cinta tanpa rasa curiga. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan, berbagi cerita tentang masa lalu, dan merencanakan masa depan dengan perlahan. Setiap senyum, setiap sentuhan, membangun ikatan yang semakin kuat. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Suatu sore, Rania menerima telepon dari seorang teman yang memberitahunya bahwa Darren dan Vina mulai muncul kembali di kota, mencoba mencari kontak. Kabar itu membuat hati Rania berdebar, rasa takut dan amarah yang dulu ia rasakan muncul kembali. Ia tidak ingin mereka mengganggu kebahagiaan yang baru ia temukan bersama Rafael. Rafael merasakan kegelisahan Rania. Ia memegang tangannya, menatap matanya penuh ketulusan. Rania, kau tidak perlu khawatir. Kita akan menghadapinya bersama. Aku di sisimu, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak kebahagiaanmu. Rania menarik napas panjang. Ia sadar bahwa kehadiran Rafael membuatnya kuat. Ia tidak takut menghadapi Darren dan Vina lagi, karena kali ini ia tidak sendirian. Ia memiliki cinta sejati yang tulus, yang membuatnya merasa aman dan dihargai. Malam itu, Rania menceritakan semua yang ia rasakan kepada Rafael. Ia menceritakan rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutannya untuk membuka hati lagi. Rafael mendengarkan tanpa menginterupsi, hanya memeluknya dengan lembut setelah Rania selesai berbicara. Kau sudah melewati banyak hal, Rania. Aku bangga padamu. Kau kuat, dan kau berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan aku ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu, kata Rafael, suaranya hangat namun tegas. Rania menunduk, hatinya bergetar. Ia merasa lega, karena kali ini ada seseorang yang benar-benar memahami dan menghargainya. Ia sadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, tetapi juga tindakan yang tulus dan konsisten. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka memasak bersama, menonton film, dan berbagi tawa. Rania mulai merasakan kebahagiaan sederhana yang dulu hilang dari hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa Rafael bukan hanya teman atau pelindung, tetapi seseorang yang benar-benar mencintainya tanpa pamrih. Suatu pagi, Rafael mengajak Rania berjalan di tepi sungai. Matahari terbit perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang indah. Mereka duduk di bangku kayu, menikmati ketenangan pagi. Rafael memegang tangan Rania, menatap matanya dengan serius. Rania, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku mencintaimu dengan tulus. Aku tidak ingin kau merasa terbebani, aku hanya ingin kau bahagia, dan aku ingin berada di sisimu saat itu terjadi, kata Rafael. Rania tersenyum tipis, hatinya hangat. Ia merasa perasaan cintanya tumbuh dengan alami. Rafael, aku juga mencintaimu. Aku merasa nyaman dan aman bersamamu, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Rafael tersenyum, menarik Rania dalam pelukan hangat. Itu yang aku inginkan, Rania. Aku ingin kau merasa dicintai, dihargai, dan aman. Aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apapun yang terjadi. Hari demi hari, cinta mereka semakin kuat. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama, membicarakan impian, dan saling mendukung dalam semua aspek kehidupan. Rania mulai menyadari bahwa luka masa lalu tidak akan menghancurkannya jika ia memilih untuk membuka hati dan menerima cinta yang tulus. Suatu malam, mereka duduk di balkon, menatap bintang-bintang. Rania menarik napas panjang. Rafael, aku merasa hidupku berubah sejak kau datang. Aku merasa bahagia, dan aku mulai percaya lagi bahwa cinta sejati itu ada. Rafael memegang tangannya, menatap matanya dengan lembut. Aku senang mendengar itu, Rania. Kau layak dicintai, dan aku ingin menjadi orang yang membuatmu bahagia setiap hari. Momen itu menegaskan bahwa cinta mereka bukan hanya perasaan sesaat, tetapi ikatan yang kuat, dibangun dari kepercayaan, ketulusan, dan pengalaman pahit yang telah menguatkan Rania.
Ia menyadari bahwa pengkhianatan Darren dan Vina, meski menyakitkan, telah membuka pintu bagi cinta sejati yang selama ini ia tunggu. Kehidupan mereka pun perlahan menata diri. Rania fokus pada pekerjaan, tetap mandiri, namun kini ada kebahagiaan yang menemaninya. Rafael selalu ada, memberi dukungan dan cinta tanpa pamrih. Rania belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kemewahan atau kata-kata manis semu, tetapi tentang ketulusan, perhatian, dan kemampuan untuk menghargai satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Rania dan Rafael mengunjungi keluarga Rafael. Mereka diterima dengan hangat, tanpa ada tanda-tanda ketegangan. Keluarga Rafael melihat ketulusan cinta mereka, dan hal itu membuat Rania merasa aman dan diterima. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang pasangan, tetapi juga tentang dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli. Rania merasa bahagia, damai, dan penuh harapan. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya, meski penuh luka, kini menemukan arah baru. Dengan Rafael di sisinya, ia tidak lagi takut akan pengkhianatan. Ia merasa siap untuk membangun masa depan, mencintai dengan tulus, dan bahagia tanpa ada bayangan masa lalu yang menghantui. Malam itu, Rania menatap langit, tersenyum tipis. Aku siap, Rafael. Aku siap untuk mencintaimu dan bahagia bersamamu. Rafael memegang tangannya, menatap matanya dengan penuh ketulusan. Aku juga siap, Rania. Kita akan membangun kebahagiaan ini bersama, tanpa ada yang bisa merusaknya. Dengan kata-kata itu, mereka menutup bab luka masa lalu, dan memulai bab baru yang penuh cinta, ketulusan, dan kebahagiaan sejati. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rania menemukan cinta sejati bersama Rafael. Kehidupannya perlahan kembali normal, bahkan bahagia. Luka masa lalu yang ditinggalkan Darren dan Vina mulai tertutup oleh kasih sayang dan ketulusan Rafael. Rania merasa aman, dicintai, dan dihargai, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, suatu hari, berita mengejutkan datang. Darren dan Vina kembali ke kota, tampak ingin menemuinya. Kabar itu sampai ke telinga Rania melalui pesan dari seorang teman lama. Hatinya berdebar kencang, campuran antara amarah, takut, dan rasa penasaran. Ia tidak tahu apa yang mereka inginkan, dan yang lebih penting, apakah ia ingin menghadapi mereka. Rafael, yang selalu ada di sisinya, merasakan kegelisahan Rania. Ia memegang tangan Rania, menatap matanya dengan lembut. Rania, kau tidak sendirian. Aku di sini, dan kita akan menghadapi ini bersama. Tidak ada yang bisa merusak kebahagiaanmu, katanya. Rania menarik napas panjang. Ia sadar bahwa ketenangan dan kebahagiaan yang ia rasakan kini sebagian besar berkat Rafael. Aku siap, ucapnya akhirnya, meski hatinya masih bergetar. Beberapa hari kemudian, Darren dan Vina muncul di depan rumah Rania. Wajah mereka menunjukkan penyesalan, namun ada sesuatu yang tampak palsu di matanya. Mereka berharap bisa mendapatkan pengampunan, bahkan mungkin kembali menguasai hidup Rania. Rania membuka pintu, berdiri tegap, dan menatap mereka dengan mata yang penuh ketegasan. Apa yang kalian inginkan? Tanyanya, suaranya dingin namun terkendali. Darren menunduk, suaranya bergetar. Rania, aku salah. Aku dan Vina salah. Kami menyesal atas semua yang terjadi. Kami ingin meminta maaf, dan jika mungkin, bisa kembali menjadi bagian dari hidupmu. Vina menambahkan dengan nada menyesal, Rania, kami tidak tahu bagaimana bisa begitu tega. Kami ingin menebus semua kesalahan kami. Tolong maafkan kami. Rania menatap mereka tanpa berkedip. Semua kata itu terdengar hampa. Ia telah mengetahui kebusukan mereka, bagaimana mereka memanfaatkan uangnya, berfoya-foya, dan berselingkuh diam-diam. Semua kenangan manis yang ia pikir tulus kini terasa palsu. Ia tahu permintaan maaf itu hanyalah kata-kata, bukan bukti penyesalan yang nyata. Rafael, yang berdiri di samping Rania, menatap Darren dan Vina dengan tajam. Ia merasakan ketegangan di udara, namun tidak berbicara. Ia tahu bahwa saat ini, Rania harus menentukan sendiri reaksinya. Rania menarik napas panjang. Aku sudah tahu semuanya. Semua yang kalian lakukan, semua yang kalian rencanakan,
semua kebohongan dan pengkhianatan kalian. Aku tidak bisa lagi percaya pada kalian. Aku tidak ingin lagi ada dalam hidup kalian." Darren dan Vina terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Rania mengetahui semua kebusukan mereka. Rasa takut dan penyesalan muncul, namun terlalu terlambat. Kata-kata mereka tidak bisa menghapus rasa sakit yang telah mereka ciptakan. Rania melanjutkan, suaranya tegas dan mantap, "Aku sudah bahagia sekarang. Ada seseorang yang tulus mencintaiku, menghormatiku, dan membuatku merasa aman. Aku tidak butuh kalian lagi. Pergilah dan hadapi konsekuensi dari semua yang telah kalian lakukan." Rafael memeluk Rania dari samping, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Ia tahu bahwa Rania telah melalui banyak penderitaan, dan sekarang saatnya ia menunjukkan bahwa cinta yang tulus bisa menenangkan hati. Darren mencoba meraih tangan Rania, tetapi Rania menolak dengan tegas. "Jangan sentuh aku. Aku tidak pernah ingin berada dekat dengan kalian lagi." Vina menunduk, matanya berkaca-kaca. "Rania, tolong, beri kami kesempatan." Rania menatapnya dingin. "Kesempatan? Kesempatan yang kalian sia-siakan sudah habis. Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aku hanya ingin hidupku damai, dan aku sudah menemukannya." Mereka berdiri di sana, terdiam. Rania tidak memberi ruang untuk manipulasi atau rayuan. Ia telah belajar dari pengalaman pahitnya, dan kali ini ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaannya. Darren dan Vina akhirnya pergi, meninggalkan rasa penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa setiap tindakan mereka telah menghancurkan hubungan dan kehormatan mereka sendiri. Mereka pulang dengan rasa malu, menyesal, dan kehancuran yang tidak bisa diperbaiki. Rania menatap pintu yang tertutup. Hatinya terasa lega, karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan kebebasan dari masa lalu. Rafael menggenggam tangannya, dan ia merasa hangat, aman, dan dicintai. Ia sadar bahwa kebahagiaan yang ia rasakan kini tidak tergantung pada pengkhianatan orang lain, tetapi pada cinta yang tulus dan kepercayaan yang ia bangun bersama Rafael. Beberapa hari kemudian, Rania dan Rafael berjalan di taman kota. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan merasakan kebahagiaan sederhana yang selama ini hilang dari hidup Rania. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang janji manis atau kata-kata manis palsu, tetapi tentang tindakan nyata, perhatian yang konsisten, dan ketulusan yang tidak tergoyahkan. Rania menatap Rafael, matanya berbinar. "Aku tidak pernah menyangka, setelah semua yang terjadi, aku bisa menemukan cinta yang tulus seperti ini. Aku merasa bahagia, Rafael. Benar-benar bahagia." Rafael tersenyum, memegang tangannya dengan lembut. "Kau layak bahagia, Rania. Dan aku akan selalu ada untukmu, memastikan kau merasa dicintai dan dihargai setiap hari." Hari-hari berikutnya, kehidupan Rania semakin membaik. Ia fokus pada pekerjaannya, menjaga hubungan dengan Rafael, dan membangun kebahagiaan yang stabil. Darren dan Vina, meski mencoba kembali, tidak bisa lagi mengganggu hidupnya. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah menutup pintu bagi kebahagiaan mereka sendiri. Rania mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia belajar bahwa pengkhianatan bisa menjadi pelajaran berharga yang membuka jalan bagi cinta yang tulus dan hubungan yang sehat. Rafael selalu ada, memberinya dukungan, cinta, dan perhatian tanpa pamrih. Suatu malam, mereka duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkilauan. Rania menarik napas panjang, tersenyum. "Aku sudah melewati semua luka itu, Rafael. Aku sudah menemukan cinta yang tulus. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan kebahagiaanku lagi." Rafael memeluknya, memberikan rasa aman yang ia butuhkan. "Kau sudah kuat, Rania. Kau layak mendapatkan semua cinta dan kebahagiaan ini. Dan aku akan selalu ada di sini untukmu." Malam itu, Rania menyadari bahwa ia telah menutup bab masa lalu yang penuh pengkhianatan. Darren dan Vina kini hanya menjadi kenangan pahit, sementara hidupnya kini penuh cinta, ketulusan, dan kebahagiaan. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri, ia mampu bangkit, mencintai lagi, dan menemukan seseorang yang benar-benar tulus. Dengan Rafael di sisinya, Rania tahu bahwa masa depan akan penuh kebahagiaan, kepercayaan,
dan cinta sejati. Ia siap menghadapi dunia, tanpa takut, tanpa trauma, dan dengan hati yang sepenuhnya terbuka untuk cinta yang tulus dan abadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak Darren dan Vina pergi dari hidup Rania. Kehidupannya kini damai, penuh warna, dan ditopang oleh cinta Rafael yang tulus. Setiap pagi, bangun dengan senyum di wajahnya terasa alami, bukan sekadar refleksi dari harapan yang kosong. Rania merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan karena dunia sempurna, tetapi karena ia memiliki seseorang yang benar-benar mencintainya dan membuatnya merasa dihargai. Rafael, dengan kesabaran dan ketulusannya, selalu ada di sisi Rania. Mereka telah melewati banyak hal bersama, dari luka yang dalam hingga kepercayaan yang perlahan dibangun kembali. Kehadiran Rafael bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai sahabat, pendengar, dan pelindung yang selalu siap mendukung setiap langkahnya. Hari itu, Rafael mengajak Rania ke sebuah restoran tepi danau yang romantis. Suasana senja menciptakan nuansa hangat, dan cahaya matahari yang memantul di permukaan air membuat segalanya terasa sempurna. Rafael menggenggam tangan Rania dengan lembut. "Rania, aku ingin hari ini menjadi hari spesial untukmu," katanya, matanya menatap dalam mata Rania. Rania tersenyum, hatinya berdebar. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Rafael, kau selalu membuat momen sederhana terasa begitu istimewa," ucapnya lirih. Rafael tersenyum, kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membuka kotak itu, menampilkan cincin dengan desain sederhana namun elegan. "Rania, aku ingin kita bersama selamanya. Aku ingin menjadi orang yang selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Maukah kau menikah denganku?" Air mata Rania mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menatap Rafael dengan campuran kebahagiaan dan haru. "Ya, aku mau," jawabnya dengan suara bergetar, penuh keyakinan. Momen itu menandai awal babak baru dalam hidup Rania, bab yang dibangun di atas cinta yang tulus, kepercayaan, dan kebahagiaan sejati. Rafael memeluknya erat, dan mereka berdua menatap mata masing-masing, merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, mereka mulai merencanakan pernikahan yang sederhana namun penuh makna. Rania ingin momen ini berbeda dari masa lalunya, tidak ada pengkhianatan, tidak ada manipulasi, hanya cinta yang tulus dan kebahagiaan yang dirasakan oleh semua yang hadir. Keluarga dan teman-teman dekat mereka diundang. Suasana pernikahan penuh dengan tawa, senyum, dan rasa hangat. Rania berjalan di lorong dengan mata berbinar, memandang Rafael yang menunggu di altar dengan senyum hangat dan penuh kasih. Semua yang hadir merasakan ketulusan cinta mereka, dan kebahagiaan itu menular. Saat upacara berlangsung, Rania menatap Rafael, dan hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari bahwa semua penderitaan dan luka yang pernah dialaminya membawa pelajaran penting, bahwa cinta sejati membutuhkan ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan. Dengan Rafael, ia telah menemukan semua itu. Di sisi lain, Darren dan Vina, yang mendengar kabar pernikahan Rania, merasa hancur. Mereka menyadari bahwa setiap usaha mereka untuk kembali atau menyesal datang terlalu terlambat. Rania telah menemukan kebahagiaan yang sejati, dan mereka hanya bisa menyesali semua tindakan mereka yang kejam dan egois. Pernikahan Rania dan Rafael berlangsung lancar. Suara tawa, musik lembut, dan senyum tamu memenuhi suasana. Rania merasa damai, karena ia tahu bahwa cinta yang ia rasakan kini benar-benar tulus, tanpa manipulasi atau kepalsuan. Rafael selalu hadir dengan ketulusan, membuat setiap detik terasa berharga. Setelah resepsi, mereka duduk di balkon kecil di hotel tempat resepsi diadakan. Lampu kota berkilauan di kejauhan, dan angin malam membawa aroma bunga yang menenangkan. Rania menatap Rafael dengan penuh cinta. "Rafael, aku tidak pernah menyangka, setelah semua yang terjadi, aku bisa merasa begitu bahagia. Aku merasa aman, dicintai, dan dihargai. Aku merasa hidupku lengkap bersamamu." Rafael memegang tangannya, menatap matanya dengan lembut. "Aku juga merasa lengkap bersamamu, Rania. Kau membuatku menjadi orang yang lebih baik, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membuatmu bahagia." Momen itu penuh kehangatan dan ketulusan.
Rania menyadari bahwa ia telah menutup bab masa lalunya dengan sempurna. Luka yang ditinggalkan Darren dan Vina kini hanya menjadi pelajaran berharga, sementara kebahagiaan yang ia rasakan sekarang adalah hasil dari cinta yang tulus dan pengorbanan yang penuh ketulusan dari Rafael. Hari-hari berikutnya, Rania dan Rafael membangun rumah tangga mereka dengan penuh cinta dan perhatian. Setiap hari, mereka saling mendukung, tertawa bersama, dan menghadapi tantangan hidup dengan kekompakan. Rania merasa damai, karena untuk pertama kalinya ia hidup tanpa ketakutan, tanpa trauma, dan tanpa bayangan pengkhianatan. Darren dan Vina, yang sebelumnya sempat berharap kembali, kini hanya menjadi kenangan pahit. Mereka melihat Rania bahagia, tetapi itu hanya menimbulkan rasa penyesalan dan kehancuran bagi mereka sendiri. Kehidupan mereka tidak lagi memiliki pengaruh atas kebahagiaan Rania. Rania menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain yang tidak tulus, tetapi dari orang yang benar-benar peduli, mencintai, dan menghargai kita apa adanya. Rafael adalah orang itu, dan ia bersyukur atas setiap momen yang mereka lalui bersama. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah mereka, menatap langit penuh bintang. Rania menarik napas panjang, hatinya tenang. Rafael, aku bahagia. Aku benar-benar bahagia. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, mencintaiku, dan membuatku merasa aman. Rafael memeluknya, menatap matanya dengan lembut. Dan aku akan selalu mencintaimu, Rania. Kita akan menghadapi segala hal bersama, tanpa ada yang bisa merusak cinta kita. Kau adalah segalanya bagiku. Malam itu, Rania menyadari bahwa bab kehidupannya yang penuh luka kini berakhir, digantikan oleh bab baru yang penuh cinta, kepercayaan, dan kebahagiaan sejati. Ia tidak lagi takut, tidak lagi terluka, dan tidak lagi merasa sendirian. Rafael ada di sisinya, sebagai pasangan, sahabat, dan pelindung, seseorang yang membuat hidupnya lengkap. Dalam hati, Rania tersenyum tipis. Ia tahu bahwa Darren dan Vina telah pergi untuk selamanya dari hidupnya, membawa kehancuran mereka sendiri, sementara ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Ia menutup mata, merasakan kedamaian, dan menyadari satu hal, cinta yang tulus mampu menyembuhkan luka terdalam, dan kebahagiaan sejati bisa ditemukan setelah segala penderitaan. Rania dan Rafael pun menjalani hidup mereka dengan penuh cinta, saling menghargai, dan selalu mendukung satu sama lain. Mereka membangun masa depan yang indah, bebas dari bayangan pengkhianatan, dan dipenuhi kebahagiaan yang tulus. Dan akhirnya, Rania menyadari bahwa hidupnya telah menemukan tempat yang tepat, di sisi seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, tanpa manipulasi, dan dengan ketulusan yang sempurna. Babak kehidupan baru Rania dimulai, dengan cinta yang tulus, kebahagiaan yang sempurna, dan masa depan yang penuh harapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari ketika Darren dan Vina mengkhianati Rania di hari pernikahannya. Luka yang dulu terasa dalam kini hanya menjadi kenangan yang menguatkan. Rania tidak lagi menjadi gadis yang takut dan rapuh. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang kuat, bijaksana, dan penuh percaya diri. Semua yang ia alami, pengkhianatan oleh orang terdekat, hingga sakit hati yang tak terkatakan, telah membentuknya menjadi seseorang yang mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak dan hati yang terbuka. Rania dan Rafael kini telah menikah selama beberapa tahun. Kehidupan mereka tidak selalu sempurna, tapi mereka menemukan kesempurnaan dalam ketulusan dan cinta yang mereka miliki satu sama lain. Mereka berbagi kebahagiaan sederhana, dari sarapan di pagi hari, tawa yang muncul di tengah kesibukan pekerjaan, hingga perjalanan singkat untuk sekadar menikmati pemandangan alam. Semua itu terasa indah karena mereka melakukannya bersama. Rania sering merenung tentang masa lalunya. Ia mengingat bagaimana Darren, calon suaminya, dan Vina, adiknya sendiri, memanfaatkannya. Ia teringat bagaimana mereka memaksa dan menuntutnya memberikan uang demi kepentingan mereka sendiri, sementara di belakangnya, mereka berselingkuh dan merencanakan penghancuran hatinya. Semua itu dulu membuat Rania merasa putus asa dan kehilangan arah, namun kini, ia bersyukur. Pengkhianatan mereka telah membuka pintu bagi Rafael, seseorang yang mencintainya tulus, tanpa pamrih, dan dengan kesabaran yang luar biasa. Rafael, sejak awal, tidak pernah menekan atau memaksa.
Ia menghormati waktu Rania untuk sembuh dari luka yang ia alami. Ia selalu ada, siap mendukung, mendengarkan, dan menjaga hatinya. Rania belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal kata-kata manis atau janji-janji kosong, tetapi tentang kesetiaan, ketulusan, dan tindakan yang konsisten. Mereka memiliki rumah yang hangat dan nyaman, yang dipenuhi tawa, percakapan hangat, dan rasa saling menghargai. Rafael selalu memastikan Rania merasa dihargai dan aman, sementara Rania belajar untuk mempercayai cinta dan memberikan cinta tanpa rasa takut. Hubungan mereka bukan hanya romansa. Itu adalah kemitraan yang dibangun di atas kepercayaan, rasa hormat, dan ketulusan hati. Suatu sore, Rania duduk di teras rumah mereka, menatap taman kecil yang penuh bunga. Matahari sore memancarkan cahaya hangat di sekeliling mereka. Rafael duduk di sampingnya, memegang tangannya dengan lembut. Rania, aku bersyukur setiap hari karena kau ada di hidupku. Aku ingin kita selalu seperti ini, bahagia bersama, menghadapi dunia tanpa rasa takut, kata Rafael, matanya menatap Rania dengan cinta yang tulus. Rania tersenyum, hatinya dipenuhi rasa hangat. Aku juga bersyukur, Rafael. Aku tidak pernah menyangka setelah semua yang terjadi, aku bisa menemukan seseorang yang mencintaiku tulus, seperti dirimu. Aku merasa aman, bahagia, dan dihargai. Mereka duduk dalam diam, menikmati ketenangan sore. Rasa syukur memenuhi hati mereka, bukan karena dunia sempurna, tetapi karena mereka memiliki satu sama lain. Semua luka masa lalu, pengkhianatan, dan penderitaan kini terasa seperti batu pijakan yang menguatkan mereka. Tanpa itu semua, mungkin Rania tidak akan menghargai kebahagiaan yang kini ia miliki. Di sisi lain, Darren dan Vina hidup dalam kehancuran mereka sendiri. Darren yang dulu percaya diri dan manipulatif kini kehilangan kepercayaan diri. Hubungan gelap dan egois yang ia jalani bersama Vina tidak menghasilkan kebahagiaan, hanya rasa sakit dan kesepian. Vina, yang selalu mencari keuntungan dari kebaikan orang lain, kini menyadari bahwa setiap perbuatan egoisnya membawa kehancuran. Mereka pernah bermimpi mendapatkan kembali Rania, namun kenyataan pahit menghantam mereka. Rania telah menemukan cinta sejati yang tidak tergoyahkan oleh kata-kata penyesalan. Rania, di sisi lain, merasa damai mengetahui bahwa kebahagiaan yang ia temukan tidak bisa diganggu oleh orang-orang yang pernah menyakitinya. Ia belajar bahwa pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, itu hanyalah awal dari kesempatan untuk menemukan cinta yang sejati dan tulus. Setiap tindakan Darren dan Vina yang jahat kini hanya menjadi kenangan pahit, tanpa daya atas hidupnya. Seiring waktu, Rania dan Rafael membangun banyak kenangan indah. Mereka melakukan perjalanan bersama, merayakan ulang tahun pernikahan, dan menghabiskan waktu dengan teman serta keluarga yang tulus. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh cinta. Rania belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan, tetapi tentang ketulusan dan perhatian satu sama lain. Rania sering memandang kembali hari-hari sulit yang pernah ia alami, dan ia tersenyum. Ia sadar bahwa tanpa semua luka itu, ia tidak akan pernah menemukan Rafael. Tanpa pengkhianatan Darren dan Vina, ia mungkin masih terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, tidak pernah merasakan cinta yang tulus dan perhatian yang nyata. Kini, ia bangga pada dirinya sendiri, ia mampu bertahan, bangkit, dan memilih kebahagiaan sejati. Di suatu pagi yang cerah, Rafael memutuskan untuk memberi kejutan pada Rania. Ia membawa sarapan di taman kota, di bawah pohon besar tempat mereka pertama kali benar-benar berbicara dari hati ke hati. Rania duduk di bangku kayu, tersenyum melihat perhatian Rafael yang sederhana namun penuh makna. Kau selalu tahu bagaimana membuatku merasa spesial, kata Rania, matanya berbinar. Rafael tersenyum. Karena kau memang spesial, Rania. Dan aku ingin setiap hari kita terasa istimewa, meski hanya dengan hal-hal sederhana. Momen itu menegaskan pelajaran terbesar dalam hidup Rania. Cinta sejati tidak selalu mewah atau dramatis. Itu tentang konsistensi, ketulusan, dan kemampuan untuk membuat orang yang dicintai merasa aman dan dihargai. Rafael selalu menunjukkan itu setiap hari, dan Rania tahu bahwa inilah cinta sejati yang ia cari selama ini. Seiring waktu, Rania dan Rafael menjadi pasangan yang saling menguatkan. Mereka menghadapi tantangan hidup bersama, tetapi selalu dengan sikap saling menghormati dan mendukung.
Tidak ada ruang untuk manipulasi, penipuan, atau pengkhianatan. Hanya ada cinta yang tulus, kepercayaan, dan kebahagiaan yang nyata. Rania sering merenung tentang Darren dan Vina. Ia sadar bahwa mereka telah mendapat balasan dari perbuatan mereka sendiri, kehancuran dan penyesalan yang tidak pernah bisa diperbaiki. Sementara itu, Rania telah mendapatkan kehidupan yang indah dan penuh cinta. Ia tersenyum, mengetahui bahwa kadang-kadang pengkhianatan hanyalah jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Suatu malam, di rumah mereka yang hangat, Rania duduk di balkon sambil menatap bintang-bintang. Rafael duduk di sampingnya, memeluknya dengan lembut. "Rania, kau bahagia, kan?" tanyanya, suaranya lembut. Rania tersenyum, menatap Rafael dengan mata penuh cinta. "Aku bahagia, Rafael. Aku benar-benar bahagia. Dan semua itu karena kau hadir dalam hidupku dengan ketulusan dan cinta yang tulus. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya." Rafael mencium keningnya, tersenyum hangat. "Dan aku akan selalu ada untukmu, Rania. Kau tidak perlu takut, karena aku mencintaimu sepenuh hati. Kita akan menjalani hidup ini bersama, selamanya." Rania menarik napas panjang, hatinya damai. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang dunia yang sempurna, tetapi tentang cinta yang tulus, perhatian yang konsisten, dan kemampuan untuk menghargai satu sama lain. Dengan Rafael di sisinya, ia merasa lengkap, aman, dan dicintai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan indah. Rania dan Rafael menghabiskan waktu bersama, menertawakan kenangan masa lalu, dan merayakan kehidupan baru yang mereka bangun. Tidak ada ruang untuk dendam, hanya rasa syukur dan cinta yang mendalam. Mereka sadar bahwa kebahagiaan yang mereka miliki adalah hasil dari ketulusan, pengorbanan, dan keteguhan hati masing-masing. Rania menatap masa depannya dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan cinta sejati di sisinya, ia siap menghadapi apapun. Luka masa lalu telah sembuh, pengkhianatan telah menjadi pelajaran, dan kebahagiaan yang ia rasakan kini adalah bukti bahwa cinta sejati mampu menyembuhkan luka terdalam. Di saat yang sama, Darren dan Vina hidup dalam kehancuran mereka sendiri. Mereka kehilangan kesempatan untuk kembali dan menebus kesalahan, sementara Rania telah menemukan kebahagiaan yang abadi. Rania tersenyum, mengetahui bahwa keadilan telah datang dengan caranya sendiri. Suatu sore, Rania duduk di taman kota bersama Rafael. Mereka menatap matahari terbenam, merasakan angin sepo-sepo, dan menikmati ketenangan yang sesungguhnya. Rania memegang tangan Rafael, hatinya penuh syukur. "Rafael, aku merasa hidupku lengkap sekarang. Aku merasa damai, dicintai, dan bahagia. Terima kasih telah membuatku merasakan semua ini," ucap Rania dengan lembut. Rafael menatapnya, tersenyum hangat. "Dan aku akan selalu membuatmu bahagia, Rania. Aku mencintaimu, tanpa syarat, tanpa pamrih. Kita akan menghadapi dunia bersama, selamanya." Malam itu, mereka pulang ke rumah, tangan mereka saling menggenggam erat. Rania tahu bahwa ia telah menutup bab masa lalunya dengan sempurna dan memulai bab baru yang penuh cinta, kebahagiaan, dan harapan. Dan begitu, kisah Rania, dari pengkhianatan, penderitaan, hingga kebahagiaan sejati, berakhir dengan damai. Ia telah menemukan cinta yang tulus, kehidupan yang bahagia, dan kedamaian yang abadi. Darren dan Vina telah hancur oleh keserakahan dan pengkhianatan mereka sendiri, sementara Rania hidup dalam kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Rania tersenyum, menatap Rafael, dan menyadari satu hal, hidupnya kini penuh cinta yang tulus, kebahagiaan sejati, dan harapan yang abadi, sebuah akhir yang indah untuk perjalanan yang penuh luka, namun membawanya ke kebahagiaan yang sempurna.